Doti mau ngasih tahu ini guys, kasusnya si DRM. Tahu DRM? DRM? Suaminya DRG. Oh, kenapa dong? Kan pernah kena pidana. Oh, Guys, tahu nggak kalau suaminya pernah kena pidana? Hah? Gitu. Tahu nggak guys? Ah, penggelapan. Kok tahu sih? Doti punya tuh salinannya. Tahu tuh punya salinannya. Jadi kira-kira kita up nggak guys? Salinannya guys. Hmm? Guys, yang namanya bujer itu biarin masuk. Kenapa? Karena jadi naik algoritmenya guys. Bagus. Bagus. Oh, jadi kalau bujer-bujer itu otaknya kan pada tiarap semua guys. Jadi karena otaknya itu tiarap semua, jadi mereka tuh nggak ngerti dengan masuknya mereka nambah algoritma TikTok itu jadi lebih naik. Jadi lebih FYP. Kan jadi bagus. Makanya Dutif seneng. sisi positifnya. Sisi positif nambah pahala pula ya, ngapain? Nambah seneng Dutifnya guys, gitu. Udahlah. Kalau perlu tambah banyak dong bujurnya gitu. Kalau dulu kan bujurnya gede banget. Kalau sekarang bujurnya udah pada kurang. Sedih. Dibanyakin apa rek bujurnya rek biar cepet naik gitu. Yuk. Tambahin ya. Yuk. Gitu. Nanti ya. Nanti Doktif bakalan up salah satu keputusan dari persidangan si DRM. Jadi mungkin yang selama ini berpikir bahwa DRM itu nggak pernah kena kasus, suaminya DRG itu pernah kena, ya. Mungkin kalian nggak pernah lihat aja bukti persidangannya, itu semua juga ada, gitu. Tuh kan bener kan Dok cepet naik. Nah makanya kita bersyukur. Berkat buzzer. Berkat bujian mujair, jangan gitu ntar kena mujair, gitu ya. Itu mending jadi dokter gibah daripada dokter tuti nipu pedoktit, ya kan? Gitu, gibah juga bener gitu. Kenapa emangnya? Daripada cari duit receh dari mujair gitu. Terus apa lagi ya? Oh ini lucu, bajunya SS nyampe di Hong Kong. Tahu nggak? Baju yang ini nih yang bajunya SS dijual di Hong Kong 100 ribuan. Kok bisa nyampe di Hong Kong sih bajunya SS? Gimana ceritanya ya? Ada yang tahu nggak sih ceritanya itu? Tiba-tiba nyampe Hong Kong, habis gitu ada pembelanya si ular bilang $50 tuh 800 ribuan. Lah, dolar Hong Kong cong yang dimasuk. emang pembelanya geng tikus itu memang ininya emang minus semua kali ya, di dalamnya tuh minus kali ya. Jadi gini ya guys, dolar itu bukan dolar US dollar doang, banyak, ada yang namanya dolar Hong Kong ya. $1 Hong Kong itu 2.000 rupiah ya. Kalau si cewek yang di video itu bilang $50 100.000 itu bener. Jadi buat yang ngebelain bilang kalau $50 itu 800.000, tandanya mainnya kurang jauh ya. Gitu aja. Oke, jadi informasi ya guys, dolar tuh banyak ya. Nggak cuma dolar Amerika gitu. Cewek itu pun disuruh beli katanya nggak mau gitu. Kalian nih loh, ada-ada aja. Ya kan? Iya Ana. Harus masuk bro. Ya aja, bagus. Bagus ajakin teman-temannya. Biarin aja. Di Adoptif bakalan live. Ntar guys, makan dulu. Adoptif bakalan live di tanggal 29 di jam 9 pagi di akun Amira Derm Official ya. Jadi buat para owner skincare tukang flexing yang mau sewa mujair ya, pastikan ya di jamnya segitu. Di jam itu ya. Di jam 9. Jadi kerahkan uang-uang kalian untuk membayar para mujair-mujair ini ya. Supaya akun Adoptif naik ya. Bagus. Heran ya. Dipikirnya tuh mentalnya Adoptif mental luput ya Pak. Gak ngaruh blas wadah liku. Omongan kalian tuh orang ngaruh blas. Hidupnya Adoptif tuh loh enak. Ini malah lagi mikirin gimana beli drone di China. Gimana caranya Adoptif ini bisa beli drone terus ngasih bantuan ke Rinjani sana. Gitu. Jadi supaya mereka tuh kalau ada
ada korban lagi di Gunung Rinjani, bisa ngirim bantuan pakai drone yang dari Doktif itu. Kita lagi komunikasi nih, gimana caranya? Enggak di akun ini kak. Apanya? Enggak dapet. Enggak guys, kalau di akun ini nggak dapat subsidi, kasihan kalian. Nggak usah. Di akun ini belum dapat subsidi. Gitu ya, jadi di akun Amiraden Official aja kalian dapat subsidi, kan lumayan kan, dapat subsidi dari TikToknya gitu. Iya ya, kenapa kok Indonesia kok nggak punya itu ya, apa drone yang itu ya? Harusnya Basarnas punya tuh. Nanti mungkin setelah Dokti pancing mungkin kayaknya akan turun 100 drone bantuan dari pemerintah kayaknya. 100 drone. Kalau Dokti paling cuma berapa drone doang ya kan? Kalau pemerintah mah 100 drone mah kecil gitu. Tapi thank you Maharaja. Ini udah pengen ketemu sama Maharaja, ini gimana ceritanya ini? Karaja. Sibuk banget dia. Nanti kapan-kapan mungkin ya kita bisa live bareng. Udah dicoba tuh sunscreennya, enak, lembut, ringan, tapi SPF-nya tinggi tapi ringan dia. Thank you Maharaja. Ini Maharaja juga kalau jualan semangat banget ya, gak ada capek-capeknya mah. Iya. Pakai vitamin apa sih? Heran ya, dari pagi sampai Energinya tuh malam enak loh. ya. Nggak ada istirahatnya kamu ya? Heran, kuat banget sih. Dotif aja kadang-kadang Lemes ya, Dok? lemes. Live aja guys, live aja nih ngobrol kadang-kadang. Nanti gitu. Thank you Arsi. Lu ya vitamin Gen Z ya. Enggak, habisnya kan Gen Z malah lebih males kayaknya. Gen Z itu kayaknya kamu Gen Z yang lain deh. Gen Z lebih semangat dok kalau di medsos dok. Oh iya ya. Tapi kalau kerja beneran, letoy. Enggak juga sih. Lebih energik kayaknya Oh dok. gitu ya. Iya, nanti tanggal 29 sayang. Nanti tanggal 29 Doktif live di akun Amiraderm Official. Gitu. Kasusnya Doktif itu diproses. Kasusnya si gerombolan marga satwa yang persekusi Doktif tuh udah naik sidik. Ya, udah. Jadi nanti tunggu lagi, makanya Doktif selalu ingetin ya, nanti pada saat dipanggil di PMJ jangan pakai masker. Covid sudah selesai. Terutama si hewan pemakan bambu yang sekarang diem, gak ada suaranya karena diancam sama Mak Yuli. Ya. Jadi lepas masker. Ya. Jangan lewat pintu belakang. Gitu ya. Jangan lewat pintu belakang. Terus tampil dengan, nggak mungkin gagah sih kan, ini kan kayak gayanya begitu, nggak mungkin gagah ya. Jadi nggak mungkin gagah. Jadi nggak apa-apa lah, yang penting kamu lepas masker, terus temenin bos kamu lewat pintu depan, ya. Jangan lewat pintu belakang. Gitu, oke? Terus nanti kamu siap-siap lagi ketemu penyidiknya. Mami Yuli, ada Mami Yuli, kok nggak bisa bilang supaya dia nggak ngomong, nggak banyak ngoceh, gitu. Karena Mami Yuli pegang kuncinya si hewan pemakan bambu ini, guys. Tapi jangan mancing-mancing ya, guys. Jangan. Gasken dok. Mami Yuli siapa dok katanya? Udah jangan dipancing-pancing. Ada aja guys pokoknya. Love you full. Ada aja. Tanggal 29 jam 9 sayang. Ya. Hewan pemakan bambu siapa? Masya Allah, masa gak tahu hewan pemakan bambu? Hewan pemakan bambu. Dok, nah itu udah dijawab tuh Vanda tuh, ya kan? Vanda. Si Reza, kapan sih Reza datang tuh sidang? Penasaran dokter juga. Kapan ya guys ya? Kalian kalau misalnya lagi live, si mereka itu, si DRG lagi live, kalian tanya, ditungguin sama Doktif gitu di persidangan. Penasaran Doktifnya? Tuh. Kan kamu kan berusaha ketemu sama Doktifnya nggak mau ketemu mulu sama si DRG, ya kan? Gitu. Tuin. Oh udah di blok, walah ya wes lah nggak di blok mah, nggak bisa sayang. Dokter Rika, oke Dokter Rika kemarin sempat dipanggil ya di Polda Jabar ya kalau nggak salah ya, karena sebagai saksi aja tapi jadi hanya untuk memberikan keterangan. Tapi insya Allah sih Dokter Rika nggak ada masalah sih,
Dokter Ika, Doktif tanya nggak ada masalah sih, hanya sebagai saksi untuk memberikan keterangan aja. Seperti itu, jadi nggak ada masalah. DRL bakal menang gak dok? Menang apa dulu guys? Yang jelas dia bakalan nyungsep senyungsep-nyungsepnya ya di tahun ini dan tahun depan. Apalagi tahun depan. Tahun ini dia lagi berusaha menyelamatkan nama baiknya yang sudah hancur dedel duel. Suneo, nanti Doktif keluarin transferan kamu gimana Suneo? Transferan atas nama kamu ke Afrizal, Afrizal ke itu. Yang ngasih anak kecil itu, kamu itu di bawah umur, gimana coba? Masyarakat kalau tahu bisa ngamuk kamu ya. Dokter pada saat tahu itu cuman astagfirullahaladzim, ternyata kebongkar lagi kejahatannya satu orang ini, kebongkar lagi kejahatannya Suneo. Aduh ngeri guys, kalian kalau tahu kalian ngeri udahlah. Ngeri, orang ini ngeri banget. Oke? Iya makanya. Asli pertanyaannya, lu ngapain sih? Lu baca apa sih? Jar, lu baca tuh jawab. Jar, lu baca dong. Lu mah cepet banget itu. Ini mah kagak baca doang di maju. Lu mah di sini mah ngapain tugasnya? Bengong aja. Seru bacain komen netizen. Terus jawabnya dalam hati. Kebal hukum katanya. Nggak ada guys. Nanti bakal patahin itu. Bagaimana dia pakai baju nanti, baju orang tuh ntar Dokter patahin. Kalian baru kalian bilang, oh iya ternyata tidak ada yang kebal hukum gitu ya. Tungguin aja, akan ada masanya dia jatuh. Suatu saat dia akan menabrak karang yang tidak akan pernah pecah nabrak dia. Ya. Karena Dokter tuh tahu, dia pernah bilang ke orang terdekatnya dia guys. Cepunya Dokter juga. Cepunya Dokter. Ngomongin itu ya. Tenang ya dok. Nggak bakalan Dokter tarik Suneo. Lu mau tahan aja Suneo, nggak ngaruh. Emang Dokter kagak bisa gelar perkara khusus, hah? Ntar kayak bokir lagi panik, dimarah-marahin di dalam ruang sidang, baru tahu rasa, hah? Gitu, oh nggak? Nanti pikirnya Dokter takut guys, gak ada Dokter takut. Wah lagi rupanya. Jadi supaya laporannya Dokter tarik. Masalahnya ya Rasudi, apa bahasa Jawanya apa? Enggak imbang. Kalau ini bahasa Jawanya kayak apple, loh guys. Kayak apple to apple. Itu bahasa Inggris. Hah? Bahasa Inggris ya, bukan bahasa Jawa ya? Apple to apple. Gitu. SS juga alhamdulillah ya Allah, setelah sekian lama ya Allah, suwene temenan. Akhirnya sudah naik sidik. Kalau ditangkap katanya dok. Kalau ditangkap kayaknya kasusnya yang perampasan kebebasan. Kalau yang untuk persekusi karena pasalnya kurang dari ancaman hukumannya itu kurang dari 5 tahun guys. Kalau kurang dari 5 tahun itu nggak bisa langsung ditahan. Beda sama Suneo. Kalau Suneo itu begitu dia jadi tersangka guys, dia langsung ditahan guys. Itu bedanya ya. Jadi Dokter terangkan. Kenapa kok Suneo panik menahan akunnya Dokter? Karena kalau dia jadi tersangka guys, dia langsung ditahan. Ancamannya di atas 5 tahun. Paham ya? Nah, kalau si ular ini itu ancamannya di bawah 5 tahun. Jadi kalaupun mereka semua gerombolan marga satwa ini jadi tersangka guys, nggak akan ditahan dulu. Gitu. Kalian udah tahu belum sih? Dokter agak kesel juga tuh ceritanya Pak Jaksa, Ibu Jaksa ya. Gimana sih di situ ikut-ikutan namanya Dokter? Kan jadi penggiringan opininya seolah-olah kayak Dokter ini sindikat begitu. Udah nggak bisa ngebuktiin juga masih aja diceritain di situ. Heran deh Ibu Jaksa ini.